Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berhubungan badan melalui jalan belakang atau dubur. Ya, walaupun ini sudah menjadi pasangan suami istri, misalkan sudah halal bagi seorang suami, akan tetapi jika melakukan sebuah hubungan badan melalui jalur belakang atau lewat dubur, itu adalah sebuah perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan melakukan apapun yang kau kehendaki, silahkan menjalankan apapun yang kau senangi terhadap istri-istrimu, karena itu sudah menjadi halal bagimu, bahkan bisa menjadi merupakan sebuah sedekah atau ibadah ketika seseorang sedang berhubungan badan suami istri, itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi satu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu? Jangan sesekali kita melakukan sebuah hubungan intim dengan istri kita sendiri sekalipun melalui jalur belakang atau melalui dubur istri kita masing-masing. Kenapa demikian? Mari sama-sama kita kaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu, man adkhala kubulahu fi duburi imro'atihi ba'asahullahu yaumal qiyamati wa huwa antanu minal jifati. Wa qala, bersabda an-nabi alaihi salatu wassalamu, sabdanya begini, man, barang siapa orangnya, yaitu adkhala, yang memasukkan kubulahu, terhadap kubulnya atau kemaluannya, dimasukkan fi duburi imro'atihi, ke dalam dubur istrinya. Kalau begitu, ba'asahu, maka akan membangkitkan ia. Siapa? Allahu, Allah, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wahwa, adapun orang tersebut, antan, yaitu lebih busuk baunya, minal jifati, daripada bangkai. Dalam hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah larangan secara tidak langsung. Kenapa? Karena beliau memberikan sebuah penjelasan bahwa barang siapa seorang lelaki atau suami ketika berhubungan badan dengan istrinya, ia memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur istrinya sendiri, maka besok di yaumil ba'as, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka orang-orang yang gemar melakukan itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan baunya sangat busuk
melebihi busuknya sebuah bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Memang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghalalkan bagi seorang suami untuk mensetubui atau untuk berhubungan badan dengan istrinya sendiri, akan tetapi di situ ada yang perlu kita ketahui, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lakukan. Silahkan kita melakukan mau model bagaimana terserah, tapi satu yang pasti, jangan sesekali kita memasukkan kubul kita atau kemaluan ke dalam lubang dubur istrinya, karena itu merupakan sebuah dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Yaumul Ba'ts adalah hari di mana umat manusia semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya masing-masing, bagaikan tumbuhnya jamur atau bagaikan tumbuhnya rumput yang sudah sekian lama mengering, tidak terkena hujan. Kemudian terkena hujan beberapa hari, rumput itu pun akan tumbuh dari tanah di berbagai macam tempat. Begitupun nanti ketika manusia telah tiba hari kiamat, kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya masing-masing, maka itulah perumpamaannya bagaikan tumbuhnya rumput dari tanah setelah sekian lama tidak terguyur hujan. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dibangkitkan tanpa terkecuali. Kalau dipikir mana mungkin bisa orang sudah meninggal dihidupkan lagi oleh Allah. Mana mungkin bisa orang sudah jadi tanah, tulang belulang dihidupkan kembali. Mungkin kalau manusia itu tidak bisa melakukan itu. Tapi ingat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Allah mampu menghidupkan makhluknya. Allah mampu membikin makhluknya. Begitupun Allah mampu mematikan dan Allah mampu menghidupkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya terlihat akan dampak asar, amaliyah. Amal apa yang ia lakukan ketika ia hidup di dunia? Kebaikan apakah yang ia jalankan ketika hidup di dunia? Termasuk kedurhakaan, kemaksiatan, dan dosa apakah yang ia jalankan ketika hidup di panggung dunia ini? Maka sebelum ia dihadapkan hisab, mizan, ketika itu pun sudah tertampak, ketika itu pun sudah Allah tampakkan akan ciri-ciri atau asar dampak daripada perbuatan orang-orang yang waktu hidupnya di panggung dunia ini. Ketika orang tersebut misalkan pada waktu di dunia ia rajin ibadah, setiap hari membasuh mukanya, membasuh tangannya, mengusap sebagian kepalanya, mengusap telinganya, membasuh kaki dan kedua mata kakinya, atau disebutnya dengan wudhu, istiqomah, konsisten, minimal 5 kali sehari, yaitu untuk melaksanakan salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka di situ insya Allah ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, orang-orang yang gemar menjalankan salat 5 waktu dengan wudhu yang sempurna ini, wajahnya akan bercahaya, tangannya akan bercahaya, bahkan kedua kakinya pun akan bercahaya min atharil wudhu,
yaitu dari sebab bekas air wudhu yang ia lakukan ketika masih hidup di dunia. Dan ini nanti yang akan membedakan antara orang muslim, orang mukmin dengan orang-orang kafir. Dan ini akan membedakan antara orang yang ahli wudhu, ahli sholat, dan orang yang tidak melakukan wudhu, tidak pula melakukan sholat. Kalau yang ahli wudhu, sebagaimana yang Al-Fakir barusan sampaikan, insya Allah akan bercahaya muka, tangan, dan juga kakinya. Akan tetapi jika orang-orang kafir atau orang-orang yang tarikus sholat, tidak melakukan sholat, maka wajahnya akan menjadi gelap, hitam, suram. Bahkan ada pula yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badannya manusia, kepalanya bisa kepala anjing, atau juga bisa diwujudkan oleh Allah dengan kepala babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Salah satu di antara dampak daripada perbuatan mungkar yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ialah melakukan wati, yaitu hubungan intim melalui duburnya. Ini yang sudah berkeluarga, yang sudah suami istri dengan istrinya, padahal ketika ia gemar melakukan itu, maka saat dibangkitkan dari alam kuburnya, orang-orang yang gemar wati ini akan dibangkitkan oleh Allah. Antanu minal jifati, baunya lebih busuk daripada baunya bangkai, apalagi yang bukan pasangan suami istri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Inilah perlunya kita memahami, inilah perlunya kita mengaji, sehingga kita akan tahu, ngerti batasan-batasan mana yang boleh kita lakukan, sehingga kita jadi tahu mana yang hendaknya kita tinggalkan, yang berdampak buruk bagi pelakunya, baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, mari kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Banyak berbagai macam ibadah yang hendak kita lakukan, pun juga banyak pula larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Salah satu di antaranya ialah jangan sesekali melakukan wati atau hubungan melalui lubang dubur, sebab itu dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf sebelumnya, bukan maksud untuk berbicara tentang hal yang jorok, bukan maksud untuk membicarakan tentang sesuatu yang tabu. Akan tetapi ini sebuah hukum, akan tetapi ini sebuah perkara yang hak yang harus saya sampaikan agar tidak kita lakukan, sehingga kita selamat daripada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, namun demikian mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.